Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillahilladzi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa atimi sultanik. Pertama-tama saya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah saum kepada semuanya, khususnya kepada warga SMA Negeri 1 Cikembar, anak-anakku peserta didik yang sekarang sedang belajar di rumah. Salam kami sampaikan, mudah-mudahan kalian semua senantiasa berada dalam kesehatan, kekuatan, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja pada kesempatan ini ingin kami sampaikan adanya kegiatan dari program kesiswaan, yaitu Smart Trend Ramadan Virtual yang akan dilaksanakan mulai hari Rabu tanggal 6 Mei tahun 2020 yang akan selesai pada tanggal 11 Mei tahun 2020. Besar harapan kami dari bagian kesiswaan khususnya dan sekolah pada umumnya berharap bahwa kegiatan ini dapat diikuti secara seksama oleh seluruh peserta didik SMA Negeri 1 Cikembar, dan dengan harapan kalian tetap menjadi anak-anak yang taat beribadah, melakukan ubudiyah ibadah lebih baik, dan dapat berperilaku yang sangat-sangat menentukan masa depan kalian sebagai pribadi yang soleh dan solehah. Tentu saja dalam keterbatasan ini kami tetap berharap bahwa kegiatan ini akan tetap maksimal dilaksanakan dengan tidak mengurangi perhatian kami kepada anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat menambah ketakwaan, keimanan untuk kita semua, khususnya dalam keadaan seperti ini tetap kalian diberikan kesabaran dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir kami sampaikan, ucapkan salam kami untuk keluarga tercinta di rumah, dan ikutilah semua kegiatan ini dengan perasaan bahagia, senang, dan kita kembali lagi akan bertemu pada saat nanti setelah semua ujian yang kita dapatkan ini berlalu dengan seksama dan tidak lagi ada hal-hal yang mengkhawatirkan kita semuanya. Salam dari kami semua, dan untuk kalian tetaplah belajar di rumah, stay at home, dan jaga kesehatan agar bisa melaksanakan kegiatan ini sebaik mungkin. Demikian salam dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Al-ayah. Alhamdulillah wa syukrillah, puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Zat Ilahi Robbi Allah Azza wa Jalla yang pada kesempatan ini memberikan nikmat sehat, nikmat iman Islam, sehingga saya bisa memberikan materi pada acara pesantren kilat khusus untuk siswa yang dilaksanakan secara online, serta mudah-mudahan sehat iman Islam serta nikmat-nikmat lainnya juga diberikan kepada siswa-siswi, anak didik, peserta didik, dan orang tua dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Cikembar. Amin. Kemudian sholawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang dirahmati Allah, telah saya bacakan di awal tadi Quran surat Al-Hujurat ayat 12, yang mana isi dari kandungan Quran itu sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu tentang menjaga lisan, terutama di bulan suci Ramadan ini. Di dalam surat itu kurang lebih ada 12 manfaatnya kalau kita menjaga lisan, terutama di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, manfaat daripada kita menjaga lisan, yang pertama adalah kita seorang muslim akan mempunyai kedudukan lebih tinggi dibanding dengan muslim-muslim atau orang-orang lain yang tidak bisa menjaga lisannya. Karena lisan itu menurut hadis Nabi juga adalah hal yang bisa menjerumuskan kita kepada neraka jahanam. Ya, lisan itu lebih tajam dari pedang. Dengan lisan orang bisa melukai orang lain dan lukanya itu lebih lama dibanding dengan goresan pedang. Dengan lisan juga orang bisa berbalik benci kepada kita kalau kita tidak bisa menjaga lisan itu. Dan yang kedua, yang bisa mencelakakan selain lisan pada diri manusia adalah kemaluannya. Jadi ada dua,
lisan dan kemaluan. Dengan menjaga lisan, maka yang pertama itu kita memiliki kedudukan tinggi sebagai muslim. Dengan kita menjaga lisan, maka kita akan selamat. Minimal kita selamat itu dalam pergaulan, dalam kehidupan sehari-hari. Kita, ya terutama siswa-siswi itu sekarang kan chatting misalkan. Chattingan di media sosial atau di media lainnya, mengungkapkan lisannya. Di situ ditulis, apabila lisan atau tulisan itu, lisan yang dituangkan ke dalam tulisan disebarkan dan isinya mengandung hal-hal yang menyinggung, maka akan celakalah orang itu dan kedudukannya akan rendah di mata orang lain. Kemudian manfaat yang kedua, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang menjaga lisan itu surga. Karena dengan kita menjaga lisan, maka insya Allah kita bisa menjaga perbuatan. Sebelum perbuatan dilakukan, itu biasanya diawali dengan lisan dulu, dengan ucapan dulu. Ayo kita sama-sama menjaga lisan kita supaya perbuatan kita pun tidak menyimpang. Kemudian manfaat yang ketiga daripada menjaga lisan adalah dijauhkan dari neraka jahanam. Sebagaimana yang saya katakan tadi, di dalam hadis Nabi disebutkan bahwa orang yang tidak bisa menjaga lisannya maka akan menjadi penghuni neraka jahanam. Kemudian yang keempat daripada manfaat menjaga lisan yaitu dijauhkan dari kebinasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang-orang yang berbicara tanpa berpikir dan tidak mampu menjaga lisannya, maka ia akan binasa di akhirat. Bahkan wajahnya akan tersungkur dalam neraka. Penafsiran dari hadis Nabi tersebut tidak hanya di akhirat, tetapi di dunia pun kita akan dijauhi dan dibenci oleh orang lain apabila lisan kita selalu mengeluarkan hal-hal yang buruk. Untuk itu, dengan mudah-mudahan dengan ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ini yang di dalamnya itu Allah menyerukan kepada orang-orang beriman untuk menjaga lisannya. Mudah-mudahan kita yang mendengar hari ini bisa menjaga lisan. Apalagi di bulan suci ini, kalau lisan kita tidak terjaga maka akan mengurangi pahala kita, pahala berpuasa kita. Selanjutnya, yang kelima, dengan menjaga lisan manfaatnya itu adalah meningkatkan iman kita. Meningkatkan iman kita. Karena iman itu di dalam keterangan itu bisa turun, bisa naik. Kalau kita salah satunya menjaga lisan, maka insya Allah iman kita akan naik dan terjaga. Kemudian yang keenam, menjaga lisan itu adalah salah satu amalan sedekah. Ya, ada peribahasa mengatakan diam itu emas. Kalau kita tidak mampu berucap yang baik-baik, maka lebih baik diam. Maka diam itu emas. Dan emas itu nilainya sangat mulia. Kemudian yang ketujuh, menghindari dari sifat keras hati. Salah satu penyakit hati adalah keras hati. Keras hati itu tidak bisa diobati dengan obat medis, tetapi keras hati itu bisa diobati salah satunya dengan membaca Al-Quran dan menjaga lisan dari hal-hal yang buruk, hal-hal ucapan yang buruk kepada orang lain atau kepada diri sendiri. Kemudian manfaat daripada menjaga lisan yang berikutnya, yang ke-8
menyelamatkan kita dari dosa. Karena kita di dalam diri kita itu di sebelah kanan ada malaikat yang mencatat kebaikan kita, dan sebelah kiri ada malaikat juga yang mencatat keburukan kita. Setiap gerak-gerik kita, setiap ucapan kita akan selalu dicatat oleh malaikat dan akan dipertanggungjawabkan. Apabila lisan kita berkata jorok, berkata kasar, berkata membentak, berkata tidak baik, maka niscaya akan dicatat amal tersebut ke dalam amal yang buruk. Kemudian berikutnya, orang yang menjaga lisan itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, diangkat derajatnya di dalam kehidupan sehari-harinya. Karena orang akan lebih menghargai kepada orang yang mengeluarkan ucapan-ucapan yang baik dibanding dengan orang yang mengeluarkan ucapan-ucapan yang buruk. Kemudian yang ke-11, akan memperoleh keberuntungan di akhirat. Artinya kita hidup di dunia, setelah mati akan ada pertanggungjawaban amal-amal kita. Orang yang menjaga lisan salah satunya, insya Allah akan beruntung di akhirat nanti. Kemudian yang terakhir, dikatakan menjaga lisan itu laksana emas berlian. Orang yang menjaga lisan dengan baik, maka dia akan sangat mulia di hadapan Allah dan di hadapan makhluk-makhluk Allah, terutama manusia. Hadirin anak-anakku yang dimuliakan Allah, demikianlah mungkin tausiah hari ini. Mudah-mudahan dengan mendengarnya tausiah ini, khusus untuk diri saya pribadi yang menyampaikan, saya bisa menjaga lisan saya bisa menjaga perbuatan saya bisa menjaga hati saya, dan umumnya kepada anak-anakku sekalian, mudah-mudahan doa saya kepada kalian semuanya, kalian bisa melaksanakan ibadah saum atau puasa Ramadan ini dengan sempurna. Tidak hanya puasa menahan lapar dan haus, tetapi menahan hawa nafsu dan terutama menahan lisan kita untuk tidak mengucapkan hal-hal yang buruk. Dan mudah-mudahan bencana yang melanda negara kita, sehingga pembelajaran terpaksa harus dilaksanakan secara daring, secara online, mudah-mudahan segera berlalu. Corona di Indonesia dan di dunia segera berlalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.